Hai semuanya, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Angela. Hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam benang rajut dan hakpen untuk merajut atau crochet. Nah, tapi alat dan bahan di video ini sifatnya tidak wajib ya, jadi ini pengembangan aja. Untuk kalian yang belum nonton video sebelumnya, kita ada bahas tentang alat dan bahan wajib untuk merajut. Bisa cek di video kita taruh di link description di bawah. Sebenarnya baik merajut boneka atau amigurumi, ataupun merajut baju, tas, dan lainnya, itu sebenarnya alat dan bahannya hampir sama. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel ini karena kita akan upload video-video tutorial di video selanjutnya. Kendala teman-teman pemula yang belum pernah belajar merajut sebelumnya adalah karena tutorial-tutorial di YouTube maupun di blog kebanyakan berbahasa Inggris. Nah, kita di sini kepingin membantu teman-teman untuk memulai hobi rajut ini dengan membuat tutorial berbahasa Indonesia. Semoga lebih mudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke penjelasan bahan dan alatnya. Untuk alat tambahan yang diperlukan adalah pita pengukur atau biasa juga disebut meteran. Seperti ini. Nah, alat ini bisa diganti juga dengan penggaris. Tujuannya adalah untuk mengukur rajutan supaya sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang diperlukan di dalam pola. Nah, untuk varian benang sebenarnya ada banyak ragamnya. Mari aku ulas satu persatu. Di sini kita punya soft cotton small ply atau katun halus diameter kecil. Nah, diameternya ini sama dengan katun lokal yang ada di video sebelumnya. Bedanya adalah di teksturnya. Jadi soft cotton ini teksturnya lebih lembut dan lebih tidak kaku saat dirajut. Serta biasanya agak sedikit mengkilap, seperti ini. Benang ini bisa pakai crochet hook atau hakpen ukuran 2-4. Jadi sekitar ukuran 2 mm, 2,3 mm sampai 2,5 mm. Lalu kita juga punya di sini soft cotton big ply. Seperti ini. Nah, ini adalah katun halus yang diameternya lebih besar dari yang ini tadi. Jadi teksturnya hampir sama dengan soft cotton small ply, hanya saja beda di diameternya. Untuk crochet hook atau hakpen yang digunakan bisa mulai ukuran 5, 6 atau 7. Standar Jepang. Jadi bisa sekitar 3 mm, 3,5 mm sampai 4 mm standar US. Kalau ini kita punya juga katun Bali Big Ply atau biasa disingkat KBB. Teksturnya hampir sama dengan soft cotton Big Ply yang barusan atau SCB. Tapi KBB ini sifatnya lebih padat dan lebih mengkilap dibandingkan dengan SCB. Serta dia juga sifatnya lebih berat. Untuk benang ini bisa pakai crochet hook atau hakpen sama seperti SCB ini tadi. Jadi ukurannya 5, 6 atau 7 ukuran Jepang atau setara dengan 3 mili, 3,5 mili sampai 4 mili ukuran US. Lalu kita juga punya katun big ply yang tidak halus. Jadi bukan soft cotton tapi katun big ply aja. Nah, dia ini teksturnya mirip seperti katun lokal yang ada di video sebelumnya. Tapi dia beda di diameter, jadi diameternya lebih besar, bisa pakai crochet hook ukuran 6 atau 7, jadi sekitar 3,5 sampai 4 mm standar US. Lalu untuk teman-teman yang kepingin mencoba benang impor, bisa menggunakan ini, Lily Sugar and Cream atau juga Bernat Handicrafter. Ini merupakan katun impor yang diameternya hampir sama dengan SCB ini tadi. Ini bisa menggunakan crochet hook ukuran 6, 7, atau 8. Jadi kira-kira setara dengan 3,5 mm, 4 mm, atau 4,5 mm. Nah, teksturnya dia agak sedikit lebih kasar dibandingkan SCB, tapi lebih dingin jika dipakai untuk merajut baju atau wearables dewasa. Jadi selain untuk amigurumi, ini bisa juga dipakai untuk merajut pakaian dewasa. Oke, itu tadi kira-kira jenis benang katun. Sekarang kita lanjut ke benang akrilik. Nah, di sini kita punya benang akrilik lokal, biasanya aku pakai merek Onitsuka. Ini termasuk akrilik lokal yang diameternya besar atau disebut juga big ply. Itu akrilik, sifat dari benang akrilik itu biasanya lebih kasar, tapi lebih berbulu atau fluffy. Jadi bisa digunakan untuk amigurumi yang pingin punya efek-efek fluffy kayak gitu, atau juga kepingin stitch definitionnya itu nggak seberapa kelihatan. Jadi tekstur rajutannya itu nggak seberapa kelihatan. Itu bisa pakai jenis benang akrilik dibandingkan katun. Nah, untuk Onitsuka ini Borneo, ini kita bisa pakai crochet hook ukuran 4 mm sampai 4,5 mm. Jadi sekitar
ukuran Jepang 7 sampai 8. Lalu kita juga punya akrilik lokal merek Kurnia. Ini agak sedikit lebih kecil daripada Onitsuka ini tadi. Kira-kira bisa pakai crochet hook ukuran 5 atau 6, yaitu kira-kira sekitar 3 mm sampai 3,5 mm. Jadi diameternya sedikit lebih kecil dibandingkan yang ini tadi. Lalu kita juga punya benang akrilik lokal merek Kurnia sama, tapi diameternya lebih kecil lagi. Jadi ini yang small ply. Nah, untuk yang small ply ini bisa pakai crochet hook ukuran 2 atau 3 atau 4, yaitu sekitar 2 mm sampai 2,5 mm. Sama kayak crochet hook untuk katun lokal. Sekilas ini penampakannya mungkin mirip benang siet, kalau yang kalian pernah tahu benang siet, tapi sebenarnya ini beda sama benang siet. Jadi benang siet itu lebih kecil lagi dari ini, dan harganya sih cenderung lebih murah ya. Kalau benang siet itu tergolong lace, benang renda, jadi pakai crochet hook yang lebih kecil lagi, mungkin sekitar 1 mm sampai 1,5 mm. Untuk benang impor yang jenis akrilik, kita bisa coba ini Caron Simply Soft, atau bisa juga pakai Red Heart Super Saver. Teksturnya antara Red Heart sama Caron itu hampir sama, tapi menurut aku Caron ini jauh lebih lembut dan pilihan warnanya sangat banyak dan cocok juga untuk dibuat pakaian dewasa. Dua jenis benang ini antara Red Heart sama Caron ini diameternya mirip dengan SCB. Jadi kita bisa pakai crochet hook ukuran 7 atau 8, yaitu sekitar 4 sampai 4,5 mm. Selain katun dan akrilik, kita juga punya jenis benang campuran atau biasanya disebut blend antara katun, akrilik sama wool. Di sini kita punya Milko dan Super Milko kayak gini. Nah, Milko itu apa? Milko itu milk cotton. Jadi dia itu blend antara milk cotton dengan akrilik. Milk cotton itu jenis katun yang halus banget seperti susu. Sifat dari benang ini itu selain lembut juga dia itu hangat. Jadi cocok untuk dibuat baju atau pakaian bayi dan selimut bayi. Selain digunakan untuk amigurumi. Untuk Milko ini diameternya dia hampir sama dengan katun lokal, jadi bisa pakai crochet hook ukuran 2, 3, atau 4, yaitu sekitar 2 mm sampai 2,5 mm. Sedangkan untuk Super Milko ini yang besar, ini diameternya kira-kira dia mirip dengan SCB, jadi bisa menggunakan crochet hook ukuran 5, 6, atau 7. Jadi itu sekitar 3 mm sampai 3,5 mm. Lalu untuk benang blend, tadi ada juga soft cotton akrilik atau biasa juga disingkat SCA. Jadi dia itu blend antara katun dan akrilik. Seperti ini. Teksturnya dia mirip seperti SCB ini. Tapi dia jauh lebih hangat dan agak sedikit lebih kasar dibandingkan SCB. Nah, karena diameternya hampir sama, tadi kita bisa pakai crochet hook ukuran 5 atau 6, yaitu sekitar 3 sampai 3,5 mm. Kita punya benang baby ak wool, jadi perpaduan antara wool dan akrilik. Nah, sifat benang ini tuh lembut banget dan dia itu agak hangat. Jadi cocok untuk pakaian bayi atau juga selimut bayi. Nah, diameternya dia mirip seperti Milko ini atau mirip juga seperti katun lokal. Jadi kita bisa pakai crochet hook ukuran 2, 3, atau 4. Jadi sekitar 2 mm sampai 2,5 mm. Nah, selain ini tadi, benang-benang ini tadi, kita juga punya jenis benang namanya benang fancy. Nah, benang fancy itu benang yang sebenarnya nggak ada standarnya. Jadi contohnya, misal, ini benang curly namanya. Ini lumayan besar diameternya. Nah, terus ada juga benang seperti ini, benang bulu. Ini juga diameternya lumayan besar. Lalu ada juga benang handuk seperti ini. Jadi teksturnya seperti tekstur handuk. Untuk benang curly ini bisa, dan benang bulu ini bisa pakai crochet hook yang besar, jadi sekitar ukuran 8 mm. Sedangkan benang handuk ini kalau yang diameter kecil bisa pakai 3 mm, kalau diameter besar bisa pakai 6 atau 7 mm. Kalau saran dari saya sih untuk pemula lebih baik jangan pakai benang fancy dulu, karena lubangnya itu nggak kelihatan, sehingga untuk kalian belajar merajut pertama itu agak kesulitan. Jadi mendingan ini dipakai untuk yang agak lebih mahir dalam merajut. Oh iya, semua benang yang saya jelasin di sini bisa dipakai untuk amigurumi atau boneka rajut. Hanya saja saya di sini memberi tambahan ide untuk kalian, siapa tahu ingin membuat rajutan lain, misalnya baju atau pakaian bayi dan lain-lain. Sekarang kita lanjut ke hakpen atau crochet hook, tapi sebelumnya akan saya bersihin dulu ya mejanya.
sekarang kita lanjut ke jenis hakpen atau crochet hook. Nah, pada umumnya yang banyak dijual di pasaran itu crochet hook standar seperti yang saya tunjukkan di video sebelumnya. Tapi kalau punya dana lebih, boleh juga mencoba hook-hook yang ada di sini. Biasanya sering juga disebut ergonomic crochet hook. Nah, ergonomic crochet hook itu kayak gimana sih maksudnya? Itu karena hook kita punya tambahan bantalan di tengah-tengahnya. Jadi bantalannya ini bisa terbuat dari karet, bambu, atau plastik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbesar diameter crochet hook ini sehingga ketika digenggam dalam jangka waktu yang lama nggak bikin tangan kita sakit. Selain itu, bagian bantalan yang terbuat dari karet juga bisa mengurangi rasa sakit di ibu jari dan telunjuk ketika digunakan dalam jangka lama dan mengurangi efek kram ketika kita menggenggam crochet hook ini terlalu kencang dalam waktu yang lama. Oke, kita sekarang mulai dari yang pertama. Kita punya Hamanaka double ended crochet hook seperti ini. Dia memiliki dua sisi, dua ujung dengan ukuran yang berbeda. Jadi sebenarnya dia lebih menghemat biaya dan tempat penyimpanan karena dalam satu crochet hook ini punya dua ukuran. Bahannya aluminium warna gold dan bantalannya terbuat dari bahan karet. Saya pribadi sih suka banget sama Hamanaka ini karena dia bentuk ujungnya ini runcing, tapi nggak terlalu runcing sehingga sampai membelah benang. Mengenai harga Hamanaka ini kira-kira sekitar 90.000 per piece-nya. Dulu ini saya belinya di Singapura sih, tapi sepertinya di sini sudah banyak toko online yang menjual, harganya sekitar 90.000 per piece. Lalu yang kedua kita punya merek Clover. Ini jenisnya Clover Amore, bahannya aluminium warna silver dan finishingnya doff, lembut sekali. Untuk bantalannya dia terbuat dari karet sama seperti ini, tapi dia single ended aja, jadi cuma satu ujung. Lalu untuk bagian ujungnya ini dia lebih tumpul daripada yang Hamanaka ini tadi, dan kalau menurut saya pribadi sih agak sulit untuk masuk ke stitch gitu, masuk ke tusukannya itu tadi. Nah, untuk harganya untuk Clover Amore ini sekitar 90-95.000 per piece-nya. Nah, selanjutnya kita punya ini merek tulip. Ini tulip gold sama tulip pink. Nah, dua ini sepertinya cuma beda warna aja, tapi bahannya sama persis. Jadi yang pertama ini dia bahannya aluminium, ini juga aluminium finishing soft sama, cuman ini gold, ini silver. Lalu pegangannya juga sama, bahannya karet, hanya beda warna aja. Nah, saya pribadi suka sama tulip ini karena bagian ujungnya tipenya mirip dengan Hamanaka ini, jadi cukup runcing untuk masuk ke tusukan kita, tapi nggak setumpul yang Clover Amore. Nah, untuk harganya sendiri kisaran sekitar 85.000 per piece sampai 90.000 per piece. Jika kepingin crochet hook ergonomik yang harganya ekonomis, bisa juga coba tipe ini. Ini tanpa merek ya sebenarnya. Nah, ada juga yang jual satuan dan ada juga yang jual satu paket kayak gini, isi itu 10 ukuran. Nah, bahannya itu aluminium, tapi finishingnya nggak begitu doff. Lalu bantalannya ini karet dan ujungnya cukup runcing. Cuman di bagian ujungnya ini kalau kalian bisa lihat, ini dia agak nongol di bagian sini, sehingga kalau misalnya ketika kita masukin dan kita tarik benang itu dia cenderung agak membelah benangnya gitu. Jadi personally sih saya kurang suka ya sama ini, tapi lumayan lah buat supaya nggak terlalu kram. Harganya sekitar 15-20.000 per piece. Kalau beli satu set bisa lebih murah lagi, mungkin jatuhnya sekitar 13.000 per piece-nya. Nah, ini ada juga ergonomic crochet hook yang bahannya aluminium, tapi bagian bawahnya dibalut sama bambu. Bahannya ini aluminium gold, finishingnya doff. Harganya sekitar 17-20.000 per piece, lumayan ekonomis sih. Tapi menurut saya ini bambunya ini agak licin dibandingkan kalau karet. Jadi ketika kita buat merasuk itu sering lepas gitu dari tangan. Tapi lumayan lah daripada nggak ada batasnya ya. Bisa buat alternatif ini. Lalu kita juga punya yang bambu sama, tapi ini full bambu. Kalau ini tadi kan dibalut aja. Nah, ini yang full bambu biasanya sih tersedia dalam ukuran besar, untuk ukuran 8-9 mm kayak gitu. Itu bisa untuk merajut benang yang diameternya besar. Harganya sih sekitar 30.000 sampai 40.000 per piece-nya model ini. Nah, ini ada juga crochet light namanya.
Ini crochet hook tapi bahannya akrilik, terus di bagian dalamnya dia ada senternya. Ring kayak gini. Jadi tujuannya dia ini untuk merajut dalam gelap. Jadi ketika kita misal di mobil atau misal di bioskop, kayaknya enggak ya. Ya pokoknya untuk merajut dalam gelap lah. Itu bisa kayak gini. Baterainya dia pakai 3 baterai jam tangan. Kayak gini. Nah, kalau menurut saya pribadi sih enak ya punya ini, tapi mungkin karena harganya agak mahal, bisa beli ukuran-ukuran yang kita sering pakai aja. Dan sebaiknya jangan digunakan untuk merajut sehari-hari karena bahan akrilik dia ini agak mudah patah dibandingkan dengan bahan besi. Jadi sebaiknya dipakai sekali-sekali saja. Harganya bervariasi ya, ada yang jual mulai 50.000, ada juga yang jual 100.000 gitu. Bisa cari di online shop, marketplace kayak Tokopedia atau Shopee. Oke, jadi kira-kira itu tadi beberapa jenis hakpen yang bisa kalian coba. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang tanya, terus gimana dong Kak kalau misal hakpenku standar aja? Apa ada cara ngakalinnya supaya tangannya nggak kram kalau merajut dalam waktu lama? Nah, ada caranya. Jadi kalian bisa cek video kita selanjutnya. Kita akan bahas cara modifikasi crochet hook standar supaya jadi ergonomik crochet hook. Jadi stay tune di channel kita. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Dadah.